Hari ini kami akan membahas tentang peran militerisme dalam proses akumulasi primitif atau akumulasi modal di dunia maupun terjadi di Papua. Akumulasi primitif dan militerisme ini kita tahu bahwa dimanapun dalam catatan sejarah di dunia itu terjadi akumulasi modal yang masif, disitulah terjadi mobilisasi militer yang paling masif. Akumulasi primitif sendiri adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi Marxis untuk menjelaskan bagaimana modal dan perbedaan kelas, pemilik alat produksi dan tenaga produktif. Istilah ini merujuk pada proses sejarah di mana kekayaan dipusatkan di tangan segelintir orang. Praktek akumulasi primitif digunakan pada fase komunal primitif, tetapi istilah akumulasi primitif mulai muncul di abad ke-17 sampai 19 di Eropa setelah revolusi industri terjadi. Dalam catatan sejarah di fase perbudakan, fase feodalisme, dan fase kapitalisme sekarang menggunakan militerisme sebagai alat utama untuk mengontrol tenaga kerja atau buruh dalam proses akumulasi primitif itu sendiri. Peran militer dalam proses akumulasi primitif, militerisme instrumen paksaan untuk mengamankan segala macam kepentingan negara dan para kapitalis yang memiliki alat produksi dan tenaga produktif. Militerisme alat pengamanan proses perampasan tanah masyarakat adat. Militerisme juga alat untuk mengontrol buruh pekerja dalam proses akumulasi primitif. Militerisme alat negara menciptakan kampanye teror terhadap pemilik tanah. Ciri-ciri utama akumulasi primitif: kelas tertindas dan penindas atau kelas proletariat dan borjuis, kejahatan ekologis, pembunuhan, penyiksaan, pemenjaraan, penembakan sewenang-wenang. Hal-hal ini terus masif di Papua. Misalnya, hutan, lingkungan, itu di Merauke, tempat di mana proyek strategis nasional berjalan, itu sangat nyata sekali begitu. Kehancuran ekologis, pengetahuan tradisional, kepercayaan-kepercayaan tradisional, rumah-rumah warga digusur, ekosistem dihancurkan, sungai-sungai tercemar, itu nyata di Papua. Pembunuhan ini kan dalam skala besar di Papua juga terjadi hari ini. Misalnya pada tahun 1998 terjadi juga Biak berdarah, Wamena berdarah, Abe berdarah, Paniai berdarah, dan beberapa lainnya daerah terjadi. Penyiksaan juga demikian, pemenjaraan, penembakan sewenang-wenang. Misalnya hari ini kita tahu bahwa di Nduga, Intan Jaya, Maibrat, Kepulauan Yapen, Yahukimo, itu kan terjadi. Di Nduga, dari sejak 2018 hingga 2025 hari ini sangat masif sekali terjadi. Contoh akumulasi primitif dan peran militer di wilayah investasi. Proyek strategis nasional Pesen merampas tanah masyarakat adat Merauke 2 juta hektar adalah salah satu bentuk akumulasi primitif karena negara masih menggunakan praktek eksploitasi dengan pendekatan kejahatan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan paket Pesen dan pembangunan Kodim. TNI merupakan alat pengamanan kepentingan investasi di tanah Papua. Pembubaran paksa masa aksi yang menolak proyek strategis nasional dengan timah panas ini merupakan satu bentuk kampanye teror
yang dilakukan oleh negara kolonialisme Indonesia. Dampak dari akumulasi primitif dan militerisme, kejahatan lingkungan, itu tercipta. Perampasan tanah masyarakat adat, itu terjadi sekali masif di Papua. Deforestasi hutan dalam skala besar, pemusnahan pengetahuan adat, pemusnahan pangan lokal sebagai makanan tradisional masyarakat adat Papua, pencemaran air atau sungai, eksploitasi buruh atau tenaga manusia dikerjakan dalam setiap perusahaan, konflik sosial di antara masyarakat terjadi. Misalnya di Merauke, di Wamena hari ini, di Intan Jaya dan beberapa wilayah lainnya, itu terjadi di mana daerah perusahaan itu ada. Kekerasan dan pelanggaran HAM itu terjadi dari tahun ke tahun di tanah Papua. Rekomendasi dari kami untuk seluruh rakyat Papua yang menikmati penindasan yang masif di tanah Papua. Yang pertama, membangun kekuatan bersama dalam satu front untuk menolak segala bentuk perampasan tanah masyarakat adat. Bangun diskusi atau pemutaran film dokumenter di berbagai elemen yang ada. Mengajak masyarakat adat untuk terlibat dalam proses penolakan. Menghimbau kepada masyarakat adat untuk membuat peraturan adat agar melindungi tanah-tanah adat yang hari ini dirampas oleh pemerintah.